Setelah selesai gurah, aku berdiri merasa tidak ada lendir yang keluar ya. Tapi ternyata setelah saya sholat, tadi habis sholat nih. Jadi pada saat sujud, rukuk sama sujud tuh efek terapisnya itu muncul. Jadi lendirnya itu makin banyak. Ini aku baru saja selesai sholat dan tadi waktu aku gini rukuk itu belum terasa. Tapi begitu sujud, jadi posisi sujud itu lendirnya itu jadi waktu gini ya, waktu aku sujud kan emang biasanya orang yang digurah itu suruh jungkir. Nah di posisi ini itu terasa banget, lendirnya mulai ngumpul banget. Jadi emang kalau habis apa ya, suara pintu ada angin ya. Jadi habis digurah itu mestinya kita itu tiduran tengkurap gini, kepalanya ke bawah gini, jadi itu lendirnya nanti keluar dan terasa sekali sih. Aku pakai satu kapsul lagi ya. Jadi aku mencoba mempraktekkan dan merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa. Ini lendirku mulai keluar lagi. Jadi kalau berdiri kita hilangin itu terasa plong, nafas lega. Tapi lendirnya berkurang. Tapi begitu kita gini, begitu kita posisi begini, tambah begini, maka lendirnya itu mulai keluar lagi. Ini keluar lagi. Lihat ya, kelihatan. Mohon maaf ya kalau kesan jeruk. Ya memang gurah itu ya begitu. Jadi itu pengalamanku, aku merasa cukup nyaman. Jadi aku tahunya ya posisi pas tadi sholat ya, aku sholatnya di tempat biasa olahraga. Jadi waktu begini nanti terasa banget keluar. Lumayan ya. Jadi ini mulai penuh lagi. Jadi sebaiknya jangan tisu ya, karena tisu ngabisin. Dan sebaiknya bikin pakai anduk kecil. Nah ini banyak kan? Tak berakit tuh ya. Lendirnya itu keluar. Ini kan plong, udah plong ya. Nah nanti kalau plong itu kalau berdiri tidak akan kurang muncul. Tapi begitu nanti kita biasakan lagi begini dan posisi begini, nah nanti tuh terasa itu ada panas gitu ya. Gambar rakit ya, ada panas gitu, lendirnya mulai lagi tuh keluar. Tapi karena aku tuh mau kerja, jadi sementara mungkin tidak melakukan begini ya. Aku mau berdiri saja. Tapi nanti kadang-kadang jungkir aja. Aku pengen lihat efek itu dan bagaimana cara kita mengakalinya, karena kalau memang mau efektif ya harus posisi seperti ini. Jadi kalau mau gurah cari waktu yang pas, karena paling enggak 1 jam 2 jam tuh ya, posisi ini yang efektif gitu ya. Aku harus praktek nih karena aku penasaran dengan metode gurah dan terobsesi untuk bisa menggurah diri sendiri. Ternyata saya merasa cukup nyaman dengan satu kapsul gurah Amuntas. Aku buka dengan tak semprot pakai semprotan suntikan itu, saya merasa plong. Aku berharap lendir ini keluar, kemudian dari sinus itu bisa keluar jadi plong. Jadi mungkin juga tekanan lendir itu yang ke kepala yang bikin kita pusing itu bisa berkurang, termasuk tekanan ke mata. Itu ya kisahku. Gurah suara sebetulnya kapsulnya itu fokusnya ke gurah suara, tapi ternyata disemprot jadi kan itu kan kapsulnya kan diminum. Kalau dicopot kasih ke air 200 ml disemprotkan gitu, lendir ya. Ini penting ya, keluarin lendir dari hidung yang bertahun-tahun. Jadi gini, kalau kita pengen ngerti hidung kita itu tersumbat atau tidak, coba lihat di posisi waktu kita sujud. Kalau bukan orang Islam mungkin yang nungging aja ya. Pada saat nungging itu kita merasa ada mampet nggak, ada perasaan mampet nggak itu gitu. Kalau iya itu berarti memang harus ada lendir yang dikeluarin. Caranya ya seperti itu yang paling pasti ya, dan sudah dipraktekkan
berpuluh-puluh tahun orang-orang kita yang sepuh-sepuh itu. Ya, gitu dulu ya. Cerita mengenai bagaimana saya penasaran dengan Gurah Amumtaz yang langsung ditembakkan ke hidung. Nah, nanti aku akan berkisah lagi untuk video-video yang selanjutnya mengenai memanfaatkan kapsul gurah untuk perbaikan kesehatan area hidung, tenggorokan, dan pita suara. Canden Bantul.